Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktikum pertemuan ketiga. Mungkin alangkah bagusnya kalau kita sampaikan dulu rundown ya, rundown kegiatan praktikum kita hari ini, gitu ya. Saya izin share screen ya. Nah, praktikum kita di pertemuan ketiga ini diberi judul penyusunan laporan keuangan perusahaan, ya, perusahaan jasa menggunakan aplikasi Excel, gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan aplikasi Excel? Mungkin saya ceritakan dulu ya. Kenapa kita menggunakan aplikasi Excel? Jadi Excel itu aplikasi yang mudah ditemui, ya kan? Kemudian mudah untuk dikembangkan, gitu ya. Jadi saya berharap nanti teman-teman mahasiswa, ya, saudara-saudara semua, itu bisa mempraktekkan bagaimana cara menggunakan, bahkan nanti di episode berikutnya mungkin ya, saya akan menyampaikan cara membuatnya, gitu ya, cara membuat aplikasi berbasis Excel ini. Ya, jadi kalau kita lihat UMKM ya, perusahaan itu kan berkembang ya, dari perusahaan yang kegiatannya jasa, kemudian berkembang menjadi dagang, kemudian berkembang menjadi manufaktur. Jadi kami perlu sampaikan bahwa aplikasi itu hanya tools gitu ya. Kalau kita bicara apa namanya, aplikasi yang didesain semakin canggih ya, itu akan memberikan banyak manfaat. Tetapi saya berharap untuk aplikasi yang berkembang itu harusnya kita bisa mengembangkan sendiri dulu gitu ya. Kalau sudah settle baru kita desain aplikasi yang canggih kan gitu. Maksud saya begitu. Tahapannya seperti itu gitu ya. Jangan sampai kita langsung menggunakan aplikasi yang sangat canggih gitu ya, tapi kita sendiri tidak bisa mampu menggunakan gitu ya, seperti itu, atau tidak mampu untuk mengembangkan aplikasi itu ya. Makanya di tahap awal ini karena perusahaan kita itu berkembang, saya sarankan kita menggunakan aplikasi Excel gitu. Jadi itu ya kompetensi yang akan kita peroleh hari ini ya. Saya lanjutkan untuk aktivitas yang akan kita jalankan itu ada 3 aktivitas ya. Yang pertama adalah nanti teman-teman itu akan menyimak video bagaimana menggunakan aplikasi akuntansi berbasis Excel yang saya kembangkan, gitu ya. Dan itu free ya, jangan dikomersilkan ya, itu free. Nah itu nanti teman-teman akan melihat video tutorial penggunaan ya atau pengenalan aplikasi di Google Site yang kita buat ya. Kemudian teman-teman melihat itu, bagaimana cara menggunakan ya, itu ada 2 langkah, setup awal dan mencatat transaksi, termasuk penyesuaian. Penyesuaian dicatat di buku jurnal juga gitu ya, di bawahnya, di bawah jurnal transaksi. Jadi mungkin untuk tahap awal nanti kita akan mencatat setup awal dan pencatatan transaksi menggunakan laundry amanah ya. Jadi nanti teman-teman melihat soal yang pertama kali dulu yang manual itu, ya, itu bagaimana kalau dicatat menggunakan aplikasi ini, itu ya. Kemudian nama perusahaannya diberi nama Laundry Amanah 3, strip nama masing-masing, gitu. Nanti output dari aktivitas ini adalah teman-teman mencetak laporan praktikum berupa laporan keuangan ya, termasuk jurnal transaksinya. Jurnal transaksinya mungkin 2-3 lembar lah ya, yang kosong nggak usah dicetak ya, 2-3 lembar, kemudian nanti laporan keuangannya juga gitu ya, laporan laba rugi, posisi keuangan, sama arus kas, gitu ya, seperti itu. Ini itu di aktivitas pertama. Jadi kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti praktikum sesi 1 ini, ya, aktivitas 1 ini nanti teman-teman mampu menggunakan aplikasi berbasis Excel, gitu ya, untuk mencatat transaksi yang dulu kita catat secara manual. Kemudian yang berikutnya seperti tadi saya janjikan, nanti kita mencoba bagaimana mengembangkan aplikasi. Ini fungsinya atau kompetensi apa yang kita dapat, yaitu teman-teman akan mampu memahami proses bisnis aplikasi. Ya, input, proses, output. Biasanya proses itu black box. Kita buat menjadi white box. Ya. Jadi kelihatan gitu ya. Jadi nanti teman-teman buka di Google Site menu namanya komputerisasi akuntansi. Di situ ada 6 langkah. Ya. Di situ ada petunjuk praktikum dan ada file yang akan digunakan untuk mengerjakan ini. Jadi nanti teman-teman download dulu itu filenya, ya, download dulu itu filenya. Kemudian nanti apa di
praktekkan gitu. Dengan melihat video dan langsung dipraktekkan. Nanti kalau videonya kecepatan ya di-pause dulu, ya kan? Atau diulang kan gitu. Bisa ya. Jadi kita praktekkan sehingga nanti hasilnya teman-teman sudah menghasilkan laporan keuangan. Nanti semua sheet itu tolong dicetak gitu ya. Itu sebagai tahapan, sebagai bukti dari aktivitas yang kedua ini. Jadi nanti diharapkan dengan ini saudara sudah sebenarnya mampu mengembangkan aplikasi kan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah nanti teman-teman akan mendampingi UMKM kan. Jadi ketika teman-teman sudah punya aplikasi, kemudian UMKM itu masih manual, ya, nanti kita lihat ya laundry amanah yang manual lagi itu. Itu kan kodenya ada 111 kas gitu kan dan seterusnya. Maka nanti teman-teman harus mengadjust tuh aplikasi yang sudah dibuat dengan laundry amanah yang manual itu. Dan nantinya teman-teman catat juga tuh menggunakan aplikasi yang saudara buat gitu loh. Ya. Mencatat semua transaksi dan diberi nama laundry amanah 4 strip nama masing-masing. Sehingga nanti outputnya saudara punya laporan keuangan. Ini sekaligus membuktikan apakah aplikasi yang saudara kembangkan itu ada bug atau ada trouble apa enggak gitu loh. Ya, dari desain COA ya, COA-nya berarti menyesuaikan dengan laundry amanah yang manual ya. Mencatat transaksi menggunakan COA itu jadilah laporan keuangan. Itu ya, teman-teman ya. Kemudian kalau ada masalah, oh ya, yang pertama tadi ya, yang di aktivitas 1 itu kan filenya mendownload dari Google Sheet kita ya. Nanti teman-teman bisa download dari Google Sheet, boleh dari menu slide ya. Di situ ada aplikasi 3.1 aplikasi apa gitu ya. Atau 3.2 ya, lupa saya. Atau dari folder aplikasi boleh juga itu digunakan. Sama saja. Ya. Ketika di-download, loh, makronya kok nggak jalan, tombol-tombolnya nggak berfungsi. Teman-teman coba keluar dulu dari aplikasi, filenya diklik kanan, pilih properties ya. Kemudian dilihat di bagian bawah apakah makro kita diblok. Kalau diblok berarti unblock gitu ya, ditandain unblock oke gitu. Terus baru masuk lagi, insya Allah sudah bisa itu. Jadi sekarang itu security-nya bagus menurut saya. Jadi untuk makro-makro yang tidak jelas itu diblok dulu sama Office ya kan, itu bagus menurut saya. Jadi seperti itu ya untuk troubleshooting file aplikasi kalau dia tidak jalan makronya. Saya memang menggunakan makro. Makro itu kebanyakan untuk ini ya, untuk filter, untuk cetak sama untuk ini navigasi terutama dari home ke masing-masing sheet yang ada di laporan keuangan itu. Ya, navigasi. Saya tidak menggunakan hyperlink tapi saya gunakan makro sederhana. Dan itu juga bisa diajarkan gitu ya. Nanti mungkin di kesempatan lain saya akan sampaikan itu. Caranya sangat mudah, cuma menu perekaman makro saja. Mungkin itu ya teman-teman yang kita akan pelajari hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyelesaikan 3 aktivitas tadi ya. 3 aktivitas tadi dan kita tetap semangat ya. Kalau ada kesulitan jangan sungkan untuk menyampaikan. Nanti kita akan diskusikan gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.